Ini dimulai. Udah mulai nih. Pasam Bu Peti dan juga teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Maha Pengasih, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua secara virtual melalui Google Meet ini ya Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan pembelajaran matematika wajib. Kiranya Engkau memberkati Pasam yang akan mengajar kami, dan juga kiranya Engkau memimpin kami agar kami mengerti apa yang diajarkan oleh Pasam. Kiranya juga Engkau memimpin Ibu Peti yang akan melaksanakan supervisi supaya dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Nicholas sudah bawakan doa pembukaan untuk kita. Seperti kalian ketahui, bersama kita ada Ibu Peti, guru paling senior di SMA BPK Penabur Tasikmalaya, teman seperjuangan Bapak. Oke, Bu Peti, mungkin ada sepatah kata untuk anak-anak. Saya persilakan. Terima kasih Pak Sam. Selamat pagi semuanya. Ya. Pagi. Ya, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Pagi-pagi kita juga sudah ikut renungan bersama-sama. Kalau sekarang kalian akan ikut belajar di pelajaran matematika, Ibu hanya mengucapkan selamat belajar, selamat mengikuti dengan baik. Terima kasih Pak Sam. Oke, terima kasih Bu Peti. Baik anak-anakku, sekarang kita akan masuk materi pembelajaran. Izin ya, share screen dulu. Oke, tolong di komen sudah kelihatan belum ya materinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, oke Sudah, ya. Pak. Baik, kita akan belajar dari depan, dari awal materi. Oke, baik, materi kita untuk kali ini adalah integral bagian kelima. Kita khusus fokus pada luas daerah antara dua kurva. Oke, kita perhatikan tujuan pembelajarannya. Kalau kompetensi dasarnya sama ya, dengan yang integral tak tentu. Jadi Bapak fokus tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Yaitu ini, siswa dapat menentukan luas daerah antara dua kurva. Baik, silakan kalian hitung jumlah luas daerah ini pengantarnya ya. Luas daerah ini, kalau diberikan, yaitu lingkaran, bukan lingkaran, persegi satuan ya. Nah, ini ada tugas untuk kalian sementara ini, Bapak bikin kotak-kotaknya. Oke, ini sama panjang dan lebarnya, jadi bentuknya persegi ya. Nah, sekarang kalian berlomba menghitung luas daerah di sebelah kiri dan kanan. Dengan catatan begini, kalau luas daerahnya dari satu kotak itu setengah atau lebih, dihitung satu. Tapi kalau contohnya ini dia, kalau kurang dari setengah, diabaikan, tidak dihitung. Oke, jelas? Ada pertanyaan dulu sebelum kalian menghitung? Kalau tidak ada, saya beri waktu 1 menit untuk menghitung luas daerah kiri maupun kanan. Dimulai.
Bagi yang sudah dapat duluan boleh lisan ya. Ya hidupkan itunya mic-nya, bersuara saja, ketemu Pak, sekian gitu. Berapa satuan yang kalian temukan? Luas daerah sebelah kiri maupun luas daerah sebelah kanan. Oke, ada yang sudah bagian kiri? Yang sebelah kiri 35, Pak, kalau nggak salah. Oh, 35. Sebelah kanan? Belum, Pak. Oh, belum, bagus. Yang penting sudah punya pendapat ya, jangan takut salah ya. Aku hitung 28, Pak. 28. Siapa ini? 28. Siapa? Cindy? Iya. Cindy ya? Oke, sekarang kita bahas bersama. Tadi 35 dan 28, supaya real kita hitung bersama saja ya. 2. Nah ini dihitung ya. Nah ini dihitung ini. Karena kena pojok-pojoknya, jadi setengah lah. 14. 21. Enggak dihitung ya, karena di bawah setengah ini. Oke, Dimitrio, benar, 35. Kita lihat yang kanan. Oke, kita percepat. Tadi 28 ya, Sino, benar ya. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi menghitung. Bagi yang belum sempat ya caranya begitu ya. Kalau setengah lebih hitung 1, kalau kurang setengah abaikan. Nah, dalam pelajaran kita kali ini menghitung luas daerah itu menggunakan integral. Kalau kalian menemukan bentuk secara geometri, segitiga, persegi panjang, mungkin masih bisa menggunakan rumus. Tapi kalau udah melengkung, harus menggunakan integral. Sebagai motivasi untuk kalian, belajar integral khususnya luas daerah ini akan berguna sekali nanti kalau kalian masuk perguruan tinggi, memilih jurusan teknik. Semua teknik pasti belajar integral. Teknik industri, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan bahan kita. Konsentrasi, sudah mulai masuk bahannya. Luas daerah antara dua kurva, kita fokus dulu luas daerah antara kurva dengan sumbu X. Jadi maksudnya itu kita fokus ke batasnya sumbu X. Ini ada gambar. Luas daerah yang mau kita hitung ya. Nah ini, perhatikan ini. Jadi pemahamannya begini. Ini ada sebuah kurva, mau dihitung luasnya dengan sumbu X ini, antara dengan sumbu X, kemudian batas bawahnya A, batas atasnya B. Sehingga cara menuliskan rumus integralnya, luas integral batas bawah A, batas atas B dari fx dx. Nah, ini sudah termasuk luas daerah antara dua kurva, yaitu ini sebenarnya. Kurva yang melengkung dengan sumbu X ini dianggap garis Y sama dengan 0. Jadi fx kurang 0, jadi tetap fx. Supaya nanti kalian dapat membandingkan dengan gambar yang satu lagi. Nah, cuma sering dibuat sebagai hafalan, oh ini kurva terhadap sumbu X, batas bawah A dan B. Batas bawah A dan atas B. Dari nama kurva Y sama dengan fx. Nah, ini rumusnya. Cara menghitung integral tentu ini kalian sudah belajar di pelajaran sebelumnya.
Baik, sekarang kita lihat posisi gambar yang kedua. Nah, kurvanya ada di bawah. Kemudian batas nama kurvanya Y sama dengan Fx, batas bawahnya A, batas atasnya B. Daerahnya itu yang diarsir, warna biru ya. Nah, ini ada L-nya. Nah, kalau kita pahami luas daerah antara dua kurva begini. Berarti ada Y sama dengan 0, dikurangi, nah ini dia. Y sama dengan Fx, sehingga muncul min Fx. Oleh karena itu, diberi cara singkatnya, minnya ditaruh di depan. Nah, ini dia. Jadi kalau kalian menghitung bentuk seperti ini tanpa dikasih min, nanti hasilnya negatif. Tapi karena luas daerah selalu positif, sebenarnya boleh kalian harga mutlakkan jadi positif. Tapi kalau secara aljabar, kasih negatif di depan, berubah jadi positif. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Anak-anakku, jangan malu bertanya. Jelas sampai di sini? Alvaro? Halo Alvaro? Jelas? Ya. Oke. Bapak acak aja namanya ya. Jadi kalian jangan tinggalkan Google Meet ini, karena Bapak akan acak namanya. Terima kasih Alvaro, sudah jelas. Kita lanjut ya. Oke, ini ada kurva Y sama dengan Fx, di bawahnya ada kurva Y sama dengan Gx. Batas bawahnya A, batas atasnya B. Nah, luas daerahnya itu ini yang diarsir. Nah, luasnya ini pemahamannya begini, perhatikan tadi ya. Coba kalian ilustrasi dalam pikiran, seandainya ini nggak ada. Berarti luas daerah Fx dengan sumbu X itu adalah yang besar ini, dengan yang putih. Nah, itu satu poin. Kemudian poin kedua, luas daerah Gx dengan sumbu X itu yang ini, yang Bapak putar-putar ini, nah ini dia, yang putih lah. Kesimpulannya, luas daerah antara kedua kurva ini berarti dikurangi. Luas yang besar dikurangi luas yang kecil, jadilah yang diarsir. Jadi rumusnya adalah integral dari A sampai B, Fx kurang Gx. Nah, ini rumusnya. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Oh, bagus. Kalau gitu kita lanjut ya. Kita udah mulai masuk contoh. Nah, ini dia. Tentukan luas daerah yang diarsir. Kebetulan ditunjukkan dulu yang sudah kalian kenal. Ini sebenarnya gambar segitiga, ini gambar segitiga. Nah, tantangannya adalah kita menggunakan integral. Menggunakan integral berarti persamaan garisnya harus tahu. Kemudian garis ini melalui 0,2, 3,0. Melalui dua titik kalian bisa menentukan persamaan garis. Coba Bapak cek kemampuan kalian membuat persamaan garis dalam waktu 1 menit. Kalau nggak ada yang bisa, Bapak langsung menjelaskan. Dimulai dari sekarang. 1 menit ya. 2X tambah 3Y sama dengan 6. Wah, ini cara cepat nih. Dimitrio, sekali lagi, kurang keras. Min 2X ditambah 3Y sama dengan min 6. Ah, mantap sekali, benar ya. Ternyata nggak sampai 1 menit, baru Bapak lihat 10 detik. Itu pun karena Bapak tanya ulang. Berarti dia yang sanggup 5 detik. Baik, itu waktu kita belajar program linier. Kemudian, cara kedua, itu cara Dimitrio benar ya. Yang cara Dimitrio tadi, min 2X tambah 3Y sama dengan min 6. Tahan Y-nya, pindahkan X-nya, kemudian bagi koefisien Y-nya akan berubah menjadi Y sama dengan 2/3X min 2. Oke, ini Bapak terangkan dengan cara cepat melihat gambar. Garis miring ke kanan, gradiennya positif. Gradien itu adalah tegak banding datar. Ininya 2, ininya 3. Tempel huruf X. Kemudian lihat memotong sumbu Y-nya di min 2. Otomatis C-nya min 2. Itu pemahamannya, pada saat X-nya 0, Y-nya min 2. Oke, bagus. Dimitrio sudah menjawab dengan cepat. Sampai sini ada pertanyaan? Cara Dimitrio boleh, kemudian kalian olah menjadi Y sama dengan. Jadi sama, jadi pembukanya tadi udah bagus sekali. Min 2X tambah 3Y sama dengan min 6. 3Y-nya tahan, min 2X-nya pindah jadi plus 2X bagi 3. Nah, ini dia deh. Min 6 bagi 3 tadi 2. Nah, min 2 maksudnya.
Oke, sama benarnya ya. Kemudian, kalau tidak ada pertanyaan, daerahnya ada dua. Luas daerah 1 dan luas daerah 2. Jadi luas 1 dan luas 2. Luas 1, karena dia di bawah yang tadi, pakai min. Integral, batas bawahnya lihat nih, 0. Kemudian batas atasnya 3. Nama fx-nya ini, 2/3 x min 2. Nah, integral tertentunya harus lancar juga. Ingat, prinsipnya integral pangkat harus naik. 1 jadi 2. Pakai rumus biasa aja ya. Jadi, 2 kali 3, 6. 2/6 itu 1/3. X kuadrat. Kurang 2x. Kemudian kurung siku 30. Oke, sampai sini dulu. Ada yang bertanya nggak ya? Siapa tahu di antara kalian ada yang lupa cara mengintegralkan ini, Bapak ulangi. Boleh Pak Silakan. minta ulang jadi 1/3 atau gimana? Oh, caranya gini. Ingat rumus 1/n tambah 1. Ini kan pangkatnya 1 ya. Ditambah 1, jadi 2 kan, Sin? Ya Oke. Pak. Nah, baru 1/2. Nah, 2-nya dicoret. Jadi tinggal 1/3-nya. Oh iya ya. Nah, bagus. Jadi harus begitu benar. Harus bertanya kalau belum jelas. Kemudian, ini ada pernah kita buat prinsip kalau konstanta mah diintegralkan, tempel aja huruf X. Jelas ya? Cindy udah nangkap? Udah Pak. Oke, kita lanjut ya. Berhitung sekarang. Konsentrasi anak-anakku ini. 3 kuadrat 9. Dibagi 3, 3. 3 kali 2, 6. Ada min ya. Kebetulan ini 0. Kena semua 0. Jadi 0-nya cukup 1 aja. Nggak usah banyak-banyak. 3 kurang 6, min 3. Ada min depan, jadi luasnya 3. Dan sangat jelas rumus ini sesuai dengan pembahasan kita ini sama dengan luas segitiga setengah alas kali tinggi. Nah, seandainya kalian mau cara cepat, melihatnya bisa di sini. Setengah kali 2 kali 3, ya 3 kan. Cuma Bapak tidak fokus ke sini dulu, Bapak mencoba integralnya ini. Bahkan ini juga boleh pakai cara geometri. Ya, setengah alas kali tinggi. Tingginya bisa dicari dengan perbandingan. Oke, sekarang kita fokus dulu ke luas kedua. Luas kedua, kalian bisa menerima dengan cepat bahwa integralnya sama persis. Kayak gini. Nah, Bapak udah cepat ini nih. Kemudian batasnya yang berubah, 83. Karena sudah di atas, aman kan? Kemudian 8 masuk, sambil dihitung tapi. 8 kuadrat 64/3 kurang 16. Kurang kurung, sarannya jangan lupa kurung. 3 kuadrat 9 bagi 3. Oke. Min 2 kali 3, min 6. Dirapikan. 64/3-nya tetap. 3 kurang 6 itu min 3. Min 3 kena min jadi plus 3. Kalau kecepatan bilangnya Bapak ulangi. Min 16 tambah 3, min 13. Disamakan penyebut, min 39/3. Ketemulah 25/3. Ini berhitung biasa mainnya. Yang penting kalian prinsipnya dulu, cara kerjanya. Kemudian kalau sudah menemukan 21 dan 2, jangan lupa di total. Nah, kalau mau campuran 8/3. Nah, jadi luas totalnya 11 1/3 satuan luas. Oke, ada pertanyaan? Contoh 1 udah beres. Halo? Ayo direspon yuk. 11 IPS. Ada yang mau bertanya? Silakan. Bapak cek dulu apakah sudah mengerti atau belum. Silvanus. Halo Silvanus. Tidak ada suara. Atau belum masuk? Halo Pak. Oi, udah jelas belum? Sudah Pak. Bagus. Dari 11 IPA 2, Kaizerio. Sudah jelas belum, Kay? Jelas Pak. Mantap. IPS. Audrelia, udah jelas belum? Sudah, Pak. Sudah? Oke, kalau gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Cara geometri Bapak lewat aja ya, biar nggak pusing. Nah, ini dia. Tantangan ini.
ada parabola melalui 0,0, puncaknya 3,9, melalui 6,0. Berapakah luas daerah ini? Nah, cara pertama kita harus mencari fungsinya. Persamaan kurvanya ini apa? Coba dua arah, siapa tahu ada yang ingat? Ada yang ingat cara mencari persamaan parabola kalau puncaknya diketahui? Rumusnya aja. Siapa? Janesa? Mau coba? Apa terlalu cepat Bapak bertanya sehingga belum ada persiapan? Tapi nggak apa-apa, spontan itu bagus juga. Ingat-ingat, lupa-lupa. Siapa lagi? Atau yang lain? Demetrio? Bentar, Pak, saya coba dulu. Oke. Y sama dengan? Bentuk rumusnya aja. Kalau jawabannya mah sama-sama aja. Oke, baiklah. Memang ini agak susah karena dadakan ditanyakan tiba-tiba bahan itu udah agak lama. Bukannya kalian nggak bisa, cuma karena Bapak bertanya dengan spontan, otomatis memang, waduh, apa ya? Jadi ada keraguan. Nah, baik, kita bahas aja dulu. Ini rumusnya. A kali X kurang X puncak, kurung kuadrat, ditambah Y puncak. Nah, ini prinsipnya ya. Kemudian, harga XP-nya itu 3, YP-nya 9. Substitusi. A kali X kurang 3 kuadrat tambah 9. Sekarang cara menemukan A ini, pilih titik yang lain di luar puncak. Boleh 0,0, boleh 6,0. Nah, ternyata yang dipilih 0,0. Substitusi, Y-nya ganti 0, X-nya ganti 0 sambil dihitung. Perhatikan. 0 kurang 3 dikuadratkan 9A tambah 9. Kemudian pindah ruas, ketemulah A-nya min 1. Ya, jadi A-nya min 1. Kemudian min 1-nya substitusi ke persamaan yang sudah disetting ini, yang ada 3 dan 9. Nah, ingat caranya, kuadratkan dulu baru dibongkar ya. Oke, min 1-nya masih di luar. X kuadrat kurang 6X tambah 9. Kemudian di luar kurung tambah 9. Terlepas, kita rapikan. Perhatikan nih, min plus min. Nah, min 9 tambah 9 habis. Setelah mengetahui fungsinya, baru masuk rumus integral. Kebetulan kan di atas ya, jadi integralnya 0 sampai 6, nama fungsinya barusan. Bapak tanya nih, siap-siap nih, diacak nih namanya. Apa integral min X kuadrat? Bela. IPS, belas IPS. Ya, Min X Pak. kuadrat. Apa integral min X kuadrat? Min 1/3 X pangkat 3. Mantap, sekalian aja yuk, 6X. Lagi. Bagus, bagus, benar. 6X Tenang. jadi 3X pangkat 2. Bagus, makasih ya. Baik, kita bahas apa yang disampaikan Bella sudah benar. Kurung siku 60. 6 masuk ya, kita percepat. 6 pangkat 3 itu 216, bagi 3, 72. 6 pangkat 3, 36 kali 3, 108. Nah, ini kebetulan ada 0. Jadi dalam integral, kalau kalian menemukan 0 itu suatu seperti hadiah. Lumayan, langsung 0 gitu kan. Tapi hati-hati ya, disubstitusi ada jebakan. Jadi hasilnya adalah 36 satuan luas. Stop dulu, ada pertanyaan? Halo? Kalau tidak ada, Pak. Oke, bertanya. Itu 0,0 dapat dari mana ya? Oke. Yang nanya siapa? Dimas ya, bukan? Iya benar Pak. Oh ya Dimas, Bapak karena terlalu fokus ke layar nih, nggak lihat wajah lagi nih, suara cuma Dimas masih kuat memori Bapak. Nah 0,0 ya, ini dari sini Dimas. Ini nggak ditulis hanya 0 doang, tapi sebenarnya 0,0. Ini yang Bapak sorot ya. Nah ini 6,0 nih. Ulangi, kurva ini melalui 0,0, Bapak ikut ya, 3,9. Nah, ini namanya 6,0 karena memang disumbu X. Kalau disumbu X itu Y-nya pasti 0. Tinggal lihat huruf X-nya.
Nah, jadi 0,0 ini dapat dari ini. Mudah-mudahan membantu dan jelas, Dimas. Sudah jelas, Dimas? Iya, Pak. Makasih. Oke. Udah, Pak. Oke, yang lain yuk. Mumpung belum berganti slide nih. Sudah jelas? Kalau jelas kita lanjut. Baiklah. Apakah ada cara cepatnya? Nah, ini spesialis dari Pak Sam tuh senang sekali mau mengajarkan kalian trik-trik. Karena memang sangat membanggakan kalian nanti kalau kalian menjawabnya dengan cepat. Oke, perhatikan rumus cepatnya ya. Kalau ada parabola begini, rumusnya itu gini. 2/3 alas kali tinggi. Jadi ceritanya kalau hanya menemukan 36 ini, pakai rumus cepat dan selesai dalam waktu 10 detik. Kita buktikan. Itu alas, itu tinggi, rumusnya 2/3 alas kali tinggi, langsung jadi saudara. 2/3, lihat nih, alasnya 6 satuan, tingginya 9 satuan, sama dengan yang tadi. Lumayan kan, oleh-oleh. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau ada pilihan ganda seperti ini, manfaatkan. Kecuali mintanya uraian, ya uraikan. Tapi kalau bagi Bapak udah diajarkan begini, manfaatkan juga boleh. Pak, jadi 2/3-nya mah sesuai si itunya ya, kurvanya. 2/3 hafalan, rumus jadi. Oh, rumus jadi. Nah, alasnya baru nyari gambarnya, alasnya berapa. Tingginya dari alas ini ke tinggi ini, puncak ini tuh. Nah, mantap sudah ini. Jadi seolah-olah persamaannya nggak diperlukan, tiba-tiba luasnya beres. Kira-kira gitulah poin yang Bapak sampaikan barusan. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Soal berikutnya. Nah, ini bentuk kalimat. Tentukan luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 5 dengan sumbu X untuk, nah ini dia, X sama dengan 0 dan X sama dengan 6. Sarannya ada soal begini, sketsa dulu grafik parabolanya. Cara cepat mensketsa, karena sudah diajarin. Pada saat Y-nya 0, ini faktornya. Oke, Bapak, siapa tahu dari kalian sudah bisa berpartisipasi. Faktornya apa nih kalau Y-nya 0? Dijumlah min 6 dikali 5. Safira, faktornya apa Safira? Halo? Iya, Pak. Ya. X-5, Oke, bagus. X min 5, X min 1 dijumlah min 6, benar ya? Jadi harga X-nya 1 dan 5. Oke. Ini 1 dan 5. Kemudian, sumbu simetrinya, kalau 1 dan 5, di tengah-tengahnya angka berapa? Siapa yang tahu tengah-tengahnya antara 1 dan 5? Justin Henry. Atau siapa yang suara-suara? Bolehlah siapa? Yuk. 3 bukan, Pak? Betul, 3. Lagi. Kalau X-nya 3 disubstitusikan ke Y, itu tujuannya mencari puncak ya. Y-nya bernilai berapa? Yuk kita hitung. 9 kurang 18, udah dikali loh ya 3, tambah 5. Siapa yang sudah? Suaranya aja. 4, Pak. Bagus. Kita gambar saja, bentar. Min 4. Berarti kalian memperhatikan itu sebenarnya tujuan Bapak. Kita gambar sketsanya. Oke, ini dia. Kemudian, pengertian sumbu X itu sudah jelas ini sumbu X. Untuk X sama dengan 0 itu artinya garis ya. X sama dengan 0 itu ini, sumbu Y ini berarti. Kemudian X sama dengan 6 itu nanti di sini Bapak gambar. Berarti daerahnya itu ada 3. 1, lihat nih Bapak sorot ya. 2, 3. Nah, supaya lebih jelas, diarsir ya. 21. Ini luas 2, ini diarsir dulu. Nah, ini luas 3-nya. 21, batas bawah 0, batas atas 1 dari fungsi ini. Berarti sudah langsung masuk rumus. Oke, karena tadi sudah lancar, Bapak percepat saja. Integralnya sepertiga X pangkat 3, min 3X kuadrat, tambah 5X, 1 dan 0 kan? 1 masuk, berarti sepertiga kurang 3 tambah 5, ini 0. Udah 0 ya. 5 kurang 3, 2, jadi 21/3.
Kemudian luas 2, barusan diajarkan 2/3 alas kali tinggi. Nah, alasnya ini dari 1 sampai 5 itu 4. Nih, Bapak corot nih. Tingginya dari alas ini ke sini itu 4 satuan. Yang ada min 4-nya ini tuh, tapi jangan bawa minnya ya, karena luas. Oke, stop dulu. Ada yang bertanya di luas 2 atau luas 1? Jelas? Sudah jelas belum? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Kemudian luas 3, perhatikan kehususannya, kesimetrisannya. 0,1 jaraknya 1 dari titik potong sumbu X ini ya. 56 jaraknya 1. Ternyata kalau daerahnya jaraknya ini sama, pasti tingginya sama. Nah, ini sekedar kuis berhadiah lah ya. Hadiahnya benar atau salah aja. Siapa yang tahu angka berapa sebenarnya di sini yang Bapak sorot? Lomba cepat tepat. 1, 2, 3. Angka berapa ini? Nggak ada beritahu, Bapak beritahu aja ya. X-nya 0, Y-nya 5 tuh, 5. Kemudian X-nya 6, 6 kuadrat kurang 6 kali 6, tambah 5 ya 5. Ah, jadi segitiga, bukan segitiga. Daerah 1 dengan daerah 3 sama luasnya. Tapi hati-hati khusus yang jaraknya sama. Tapi seandainya sampai 7, nggak boleh ya, harus pakai integral. Jadi luas 3 sama dengan 21, 21/3. Jadi luas totalnya dijumlahkan 21/3 tambah 10 2/3 tambah luas 3-nya sama dengan luas 1. Kemudian kita lihat ini 2/3 tambah 1/3 1, tambah 2 3, tambah 10 13, tambah 2 15. Masih ada 1/3-nya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lewat ya, kita lanjut ya. Pokoknya prinsipnya kalau ada soal begini kalian sketsa, daerahnya itu harus diperhatikan apakah ada berapa daerah. Kemudian kalau di bawah jangan lupa menggunakan min sebenarnya kalau pakai integral, kecuali khusus seperti ini. Ada rumus jadinya tadi 2/3 alas kali tinggi. Baik, kita lihat contoh yang lain. Tentukan luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx. Nah, ini parabola, ini garis. Kita buat sketsanya. Kebetulan parabolanya sama dengan yang tadi, jadi kita percepat saja. Jadi 2 in 1 lah. Nah, ini beres nih gambarnya. Coba kalau beda kalian bikin lagi ya. Nah, menggambar garis, ingat waktu belajar program linear buka tutup. X-nya 0, Y-nya min 7. Sketsa dulu posisinya, nah ini min 7. Bapak tanya kalau ini mah. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Siapa yang duluan? Bersuara saja. 3,5, Pak. Bagus. Itu ada 3,5, Bapak langsung sambut, dan memang betul tuh ada. Hubungkan garis. Hubungkan. Nah ini dia. Berpotongan dengan si parabola. Nah ini ada daerah tertutup. Yang Bapak gosok-gosok nih. Nah ini yang mau kita cari luasnya. Kemudian, untuk menghitung luas daerah ini, kita harus tahu batas bawahnya, yang ini belum ada, dan batas atasnya. Nah, kalau kalian gambar di kertas berpetak atau milimeter blok, kadang-kadang gambar yang bagus itu udah langsung terjawab. Kita lihat, ini luas yang mau dibahas, batas atasnya itu ternyata 6, batas bawahnya ternyata 2. Itu karena gambarnya bagus. Sekarang pura-pura tidak bagus, berarti harus pakai analisis, yaitu dengan substitusi. Yuk kita bahas substitusinya. Titik potong kedua kurva ini, si parabola dengan si garis ini, dengan cara dibuat X kuadrat min 6X tambah 5 disamakan dengan 2X min 7. Perhatikan Y dengan Y. Sama kan? Kemudian semua yang di kanan pindah ruas ke kiri. Kemudian difaktorkan. Oh, Bapak tanya ini kesempatan lagi nih. Dari PES dulu lagi loh. Di PES dulu. Faktornya apa ini? Dijumlah min 8 dikali 12. 6/2, Pak. Oke, mantap. Langsung sambut. 6 sama 2. Jadi pembuat nolnya 2 dengan 6. Jadi kalau ingin titik potongnya sebenarnya 2, berapa, 6, berapa. Tapi tidak diperlukan si Y-nya. Yang diperlukan batasnya nih.
2 sampai 6. Perhatikan luas daerah ini di antara garis dan parabola. Yang berada di atas, caranya, yang diarsir tarik tegak lurus begini. Nah, yang di atas itu si garis, yang di bawah si yang biru parabola. Tapi sudah sangat jelas lah ya, atas bawah. Oke, kita bahas dengan integral. Yang di atas 2x min 7 dikurang kurung. Nah, ini kadang-kadang siswa putra bikin kurungnya lupa, jadi minnya nggak kena semua kan. Dirapikan. Dirapikan menjadi, didahulukan yang ini, lihat nih, min x kuadrat ini. Kemudian min kali min 6, itu jadi plus 6x ini, tambah 2x jadi 8x. Min 5, ada temannya min 7 jadi min 12. Oke, stop dulu sini, karena kelihatan panjang. Ada yang mau ditanyakan? Udah mau berakhir kita. Tinggal satu slide ini, yuk. Mau nanya, Pak? Sok, nanya yuk, mana? Kalau misalnya posisi 2x min 7-nya itu nggak boleh kebalik ya, Pak? Berarti misalnya kalau di belakang, beda ya, Pak? Kalau itu, Bapak beritahu rahasianya, itu beda sebenarnya pemahamannya, cuma hasilnya jadi min. Misalkan, seolah-olah gini, 8 kurang 10 itu, Mas, seolah-olah kalau terbalik. Jadi hasilnya min 2. Tapi karena luas, sebenarnya bisa disiasati di harga mutlakin. Jadi 2. Jadi sekali lagi apa yang tanyakan tadi itu benar bagus. Seandainya diketukar, kalian teruskan aja ke bawah. Begitu ada min, baru kalian nyadar terbalik. Tapi nggak usah dihapus. Kasih aja min di depan lagi. Kasih min depan ini kan jadi benar, betul kan? Berarti yang tadi terbalik itu maksudnya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Cuma secara gambar, kalau tahu gambar ini harus tahu sebenarnya mana yang atas, mana yang bawah. Nah, dari yang diarsir ya. Garis di atas. Jadi jangan lihat ininya, jangan lihat yang kurva sisanya ini di atas, ini di bawah. Enggak. Daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir ini tarik garis sejajar sumbu Y, yang di atas itu yang merah, yang bawah yang biru. Karena nanti suatu saat kalian menemukan tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Hanya ketemu di tengah. Nah, itu kapan-kapan lah ya. Ada pertanyaan, anak-anakku? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke integral. Tadi sudah lancar ini. Bapak tanya tadi, Bella udah mewakili tadi ya. Nah, ini dia. Kemudian 6 masuk. Ketemulah min 72. Ini 36 kali 4, 144. Ini masuk 72. Min tapi ya. Kurang kurung. 2 pangkat 3, 8. Ada min 1. Oke. 2 pangkat 2, 4 kali 4, 16. 2 kali min 12, min 24. Nah, ini kebetulan habis nih min 72. Enggak habis ya. Ini yang habis seluruhnya. 144 dengan ini. Jadi tinggal jawaban yang sebelah kanan. 16 kurang 24 itu min 8. Ada min depan. Jadi 8. Min kali min plus. Jadi hasilnya 32/3 kalau disamakan penyebut. Nah, ini dia. Tapi ada yang juga membuat campuran 10, 2/3. Satuan luas. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini Bapak memberikan tips juga, supaya kalian tidak terbebani kalau ada soal-soal khusus, kita punya rumus kenapa nggak dibagi, dikasihkan. Tentukan luas daerah yang dibatasi berupa kayak gini, ada rumus cepatnya. Khusus untuk daerah tertutup, parabola dengan garis. Bisa parabolanya yang terbuka ke bawah, garisnya di bawah. Ada yang 2 parabola. Nah, bentuk begini, termasuk soal kita tadi ya, model gini, itu ada rumus khususnya. Nah, ini dia rumusnya. D akar D per 6A kuadrat. Dulu, beberapa tahun lalu, rumus canggih ini sering dipelesetin supaya gampang diingat. Dividi gaga. Gaga itu maksudnya 6A kuadrat. Supaya agak nempel aja kayaknya. Tapi sebenarnya D akar D per 6A kuadrat. Di mana D itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Sekarang perhatikan, kita akan gunakan ini menjawab soal yang barusan. Nah, ini dia. Cuma ada sarannya, seandainya di sini ada angka 2, jangan diperkecil. Lakukan apa adanya. Kalau kalian perkecil, luasnya jadi ikut mengecil. Nah, ini harga D-nya. Ini soal yang tadi ya. B kuadrat 64 kurang 4AC, A-nya 1, C-nya 12.
Jadi ketemu 16. Jadi luas daerah yang tadi 16 akar 16 per 6 kali 1 kuadrat. Nah ini satunya. Kuadratnya tetap 1 kan? Akar 16 itu 4. Kemudian 4 dengan 6 ditrik ya. Tinggal 2 kali 16 sama jawabannya. Mantap saudara. Kalian boleh gunakan. Kan sudah dipelajari, sudah diberitahu. Ada pertanyaan? Halo? Tidak ada? Sudah jelas ya, menggunakan D akar D per 6 A kuadrat kalau bentuknya tertutup. Tertutup itu ada parabola, ada garis. Ada parabola, ada garis. Parabolanya bisa terbuka ke bawah. Atau ada 2 parabola. Nah, gini, bisa ini, menggunakan ini. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oh, sudah berakhir. Ini ada latihan untuk kalian. Nanti akan Bapak share di grup, di Google Classroom. Oke, perairan sudah belajar. Bapak stop ya sharingnya ya. Oke, sekarang saya berikan kesempatan untuk Bu Peti menyapa anak-anak. Baik, terima kasih Pak Sam. Duh, kayaknya belajar dengan master matematika itu beda sih. Mantap ya Pak ya. Terima kasih Bu. Saya juga langsung nyambung aja deh. Ya terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pelajaran matematika dengan sangat menarik ya, karena Pak Sam juga begitu menarik menjelaskannya. Semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Peti. Anak-anak ada yang mau menyampaikan sepatah kata untuk PJJ kita hari ini? Nikolas, ucapan terima kasih Bu Peti. Terima kasih Bu Peti yang sudah mendampingi kami. Memang betul Bu, langsung seperti disambar kilat, sep langsung. Ya, bedanya dengan kalau master tuh memang beda sih. Oke, terima kasih Nikolas, Bu Peti. Terima kasih Bu Peti sudah mendampingi kita. Dan saya kira dengan kehadiran Ibu, anak-anak jadi tambah semangat karena memang nggak biasanya hanya Pak Sam sendiri. Bahkan banyakkan video yang diberikan. Jarang pakai langsung. Sekali ini kayaknya mudah-mudahan berkesan bagi anak-anak. Oke, terima kasih. Kalian sudah boleh keluar. Nanti lihat tugasnya di Google Classroom. Sampai jumpa. Terima kasih Pak, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak, Henry ada Pak? Makasih Henry, Pak. di chat ya Henry. Oh Oke. iya. Makasih Pak. Terima kasih Pak Sam, saya juga mau Ya. live dulu. Ya Bu, mangga Bu. Makasih ya Bu. Makasih Pak. Pak, Yo, aku dari tadi hadir ya, tapi nggak sempat ngechat. Lupa. Priscilla, oke ya Bapak. Baik. Makasih, Pak. Oke, kalian udah boleh keluar ya. Nanti ketemu di Google Classroom.